Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi jelang siang hari ini Allah kasih kita nikmat iman wal Islam. Allah kasih kita sehat panjang umur. Allah kasih kita luang waktu sehingga kita bisa duduk di majelis yang penuh dengan berkah ini. Jamaah sekalian, yang kita cari di dunia ini apa sih? Selamat. Betul apa enggak? Selamat. Yang penting selamat. Ada orang di luar sana kita ngalamin tetangga kecelakaan. Tetangga kecelakaan yang ditanya, orangnya selamat nggak? Gitu ya. Ada hal yang kita alamin, yang penting selamat nyawa deh, gitu kan? Karena yang paling utama adalah keselamatan. Ada 3 keselamatan yang harus kita jaga. Ada 3 keselamatan yang harus kita pelihara. Yang pertama, salamatul jasad, selamatnya jasad kita, selamatnya badan kita. Yang kedua, salamatul ruh, selamatnya ruh kita, selamatnya jiwa kita. Yang ketiga, salamatul din, selamatnya agama kita. Salamatul jasad, wa salamatul ruh, wa salamatul din. 3 ini nih, jagain biar selamat. Jasad jagain biar badan kita sehat, biar badan kita terjaga. Bahkan baginda Rasulullah SAW pun juga mendefinisikan di antara orang yang mati syahid adalah orang yang mempertahankan nyawanya. Mempertahankan nyawanya apabila dizolimi oleh orang lain. Wajib kita untuk mempertahankan jiwa kita. Ada yang lagi viral sekarang misalnya, seorang yang KDRT. Ketika dia, apakah dia termasuk orang yang harus patuh sama suami meskipun keadaannya sudah lemah misalnya? Oh enggak, dalam Islam harus memperjuangkan, harus mempertahankan diri. Nyawa ini mahal buat diri kita. Kemudian kita harus bertahan, bahkan baginda Rasul mengatakan orang dikatakan mati syahid apabila dia mempertahankan hartanya, dia menjaga jiwanya agar tidak dizalimi oleh orang lain. Berarti nyawa kita mahal. Makanya dikutuk sama Allah kalau ada orang yang pengen bunuh diri, naudzubillah min dzalik, naudzubillah wa iyadzubillah. Tuh hidup susah banget misalnya, ya Allah cabut nyawa deh, naudzubillah. Jangan. Gak boleh. Kenapa? Karena ini hawa apa namanya? Nyawa ini adalah mahal yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang pertama adalah salamatul jasad, selamatnya badan kita, selamatnya tubuh kita harus dijaga, ya. Kedua, salamatul ruh, selamatnya jiwa, selamatnya ruh kita harus dijaga. Jiwanya harus dijaga. Tadi zahirnya, kedua ruhnya, batinnya. Yang ketiga, salamatul din, selamatin agama kita. Caranya gimana? Yang pertama, salamatul jasad, selamatnya jasad. Caranya gimana? Fikillatul ta'am, dengan makan yang sedikit. Berarti sehatin badan, selamatin badan, makan dikit. Ibu sehari makan berapa? 3 kali. Makan benernya. Nambahnya 5 kali. Ya, Masya Allah. Tapi kayaknya yang hadir di sini sih kayaknya makannya cuma sekali nih. Sekali pagi, sekali duha, sekali zuhur, sekali asar, sekali maghrib, sekali isya, sama sekali mau tidur. Ya. Ya Allah. Nah itu. Ternyata kalau memang dokter menyarankan makan jangan banyak-banyak, makan ditaker. Emang juga Allah sudah memerintahkan. Kulu washrabu wala tusrifu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, jangan enggak. Makanlah apa yang kamu nafsu, kamu senang makan. Kulu washrabu, jangan lupa minum. Kalau makan enggak minum seret. Kulu washrabu, makanlah kalian. Minumlah kalian, tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Allah itu nggak suka orang yang musrifin. Allah itu nggak senang sama orang-orang yang berlebih-lebihan. Tapi insya Allah ya, kita ini makan ada alhamdulillah. Makan nasi sama 5 macam alhamdulillah. 4 sehat 5 sempurna. Nasinya ada, ayamnya ada, ikannya ada, daging juga ada, telur juga ada, sayuran 2 macam, pakai kerupuk, pakai sambal, buahnya ada 3. Lalapan lagi, Masya Allah, nikmat, ya. Kalau urusan makan sih kayaknya kalau ibu-ibu paling rapih lah, ya. Apalagi kalau di rumahnya ada keluarganya banyak. Yang ini seleranya begini, yang itu seleranya begitu, itu lain lagi. Ya udah, seorang ibu nih biasanya menyiapkan makanan banyak di meja, memberikan terbaik buat keluarganya, betul apa enggak? Itu, subhanallah.
Tinggal bagaimana ketika kita makan, ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kan pernah kita dan sering mendengar, ketika itu baginda Rasul mendapatkan hadiah seorang dokter, ya, kemudian diberikan di kota Madinah dengan harapan kalau ada yang sakit ada dokternya. Tapi seminggu, sebulan, kok nggak ada yang sakit kata dokter. Saya kagak kerja ini nganggur, nggak ada yang datang konsultasi, saya sakit gitu dok, enggak. Kenapa? Bingung itu dokter, lama-lama berbulan-bulan kok nggak ada yang sakit. Dokter itu menghadap atau melapor kepada atau ngobrol dengan orang-orang penduduk kota Madinah. Saya bingung, saya lama nih di sini. Tugas saya memberikan kesehatan kepada orang lain. Kalau ada yang sakit saya nyembuhin. Tapi ini udah berhari-hari, berbulan-bulan gak ada yang datang. Sehat semua kayaknya orang Madinah. Lalu apa sih ininya rahasianya? Apa yang terjadi wahai penduduk kota Madinah? Kok ada yang sakit? Apa jawaban dari penduduk kota Madinah? Nahnu na'kul hatta najuu wa iza akalna la nashba. Kami makan itu kalau udah lapar. Tapi kami berhenti sebelum kenyang. Jadi kalau emang bener-bener artinya diukur-ukur perutnya. Nahnu na'kul hatta najuu. Kalau makan emang pas lagi udah lapar gitu, lagi lapar makan. Emang obatnya lapar, obatnya ngantuk, tidur. Jadi kalaupun ngantuk mau dikasih minum kopi 10 gelas, matanya ditempel pakai salasiban di sini, tetap nggak bisa obatnya, tidur. Lapar makan, kalau kita lapar makan. Wa iza akalna la nashba. Tapi kalau kami makan nggak sampai kenyang. Sebelum kenyang udah berhenti. Kalau kita kira-kira gimana ya? Makan yang kita seneng, duduknya ngelipet kakinya, ada ikan peda sama sambel, sama semur jengkol, sama pete bakar. Nasinya udah habis, pedanya masih ada, ambil nasinya. Nasinya masih ada, pedanya habis, ambil lauknya. Gitu ya, nggak selesai-selesai. Nasinya udah habis di meja, di piring kita udah habis piringnya, di piring kita nasi udah nggak ada, ikannya pun udah nggak ada, cuma ada peda segini lagi, comot, masya Allah. Itu yang kadang-kadang begitu, makanya pantas baginda Rasul itu memberikan peringatan kepada kita kalau pengen punya badan sehat, qillatul ta'am, makannya biar sedikit. Kata Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, wahai anakku, ya bunaya, kalau engkau makan banyak, maka jiwamu akan lemes dan badanmu akan lesu, pikiranmu akan tidur. Kalau banyak makan, coba deh ibu kalau makannya banyak, udah nyari senderan aja, udah begah aja perutnya, udah begah ya. Ya Allah, itu dikit lagi apalagi ada kipas angin nyorot tuh. Makan 2 piring setengah, habis makan biasanya baru nyesel tuh, aduh kenyang banget nih. Ada kipas angin lagi, mana ada pengajian siang nih. Berangkat enggak, kira-kira makan 1,5 piring, majelisnya siang-siang, berangkat apa tidur? Tergantung. Tapi biasanya ada pilihan antara berangkat sama tidur, ngantuk, berangkat, tidur, berangkat, gitu kan? Tapi kalau makannya sedikit, sesuai memang sekadar untuk meluruskan tulang belakang nih. Jadi kan kita kalau lapar begini, tapi kalau kenyang agak segerlah dikit. Maka insya Allah nggak mikir tidur apa berangkat. Pasti kita akan berpikir ambil air wudhu, pakai baju, berangkat ke majelis. Tapi kalau udah kekenyangan ya Allah, apa sih ini yang isi sekarang? Kayaknya ntar minta contekan aja dah. Kayaknya enak nih, bantal udah manggil-manggil, kasur udah manggil-manggil, gitu ya. Itu tuh nggak salah makan karena pekerjaan yang mubah. Tapi kalau kita niatkan makan itu dengan takwa kepada Allah, maka pertama nggak akan pernah berani makan kecuali yang halal. Kita akan tinggalkan yang haram-haram. Kita nggak akan mau makan kecuali hanya yang halal saja. Kita tinggalkan itu yang haram-haram, pasti kita mau makan hanya yang halal. Yang kedua, kalau kita makan dengan ketakwaan, maka kita makan dengan caranya baginda Rasulullah SAW. Bagaimana? Pertama mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, supaya makanannya jadi berkah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqqa fi riwayatin wa huwa abtar. Kata Nabi, satu perkara baik kalau nggak diucap bismillah, maka itu perkaranya jauh dari keberkahan. Kita pengen makanan yang kita makan berkah, maka kita selalu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Yang kita makan mudah-mudahan jadi rizki, jadi badan kita sehat dan dijauhkan kita dari api neraka. Tuh.
Kalau kita makan dengan ketakwaan kepada Allah, yang pertama hanya makan yang halal saja. Yang kedua makannya kita ittiba. Tadi kan Ustaz Isa sudah menyampaikan ittiba, ngikutin baginda Rasulullah SAW dengan cara Bismillah. Kemudian makannya pakai tangan kanan, nyuapnya jangan gede-gede. Ya, dulu 3 jari. Saya waktu mondok di pesantren tuh, jari yang kelingking dinaikin ke jari manis. Cuma 3 jari. Diajarin begitu sama guru saya waktu mondok. Cuma lama kenyangnya, lama kelarnya gitu ya. Tapi maksudnya apa? Jangan, nggak usah 3 jari, nggak apa-apa kita pakai 5 jari. 5 jari juga kadang-kadang suka susah. Cuma jangan terlalu besar suapannya, jangan terlalu besar jumlahnya. Kemudian kunyahlah yang cukup. Jangan tengah-tengah makan, habis makan minum, makan minum, makan minum. Minumlah kalau lagi hajat, kalau memang udah merasakan keselak minum. Tapi jangan setiap makan minum, makan minum gitu ya. Nah, kalau kita makan dengan ketakwaan kepada Allah, maka kita akan mengikuti makannya baginda Rasulullah SAW. Di antaranya sedikitkan qillatu ta'am, sedikitkan makanan, insya Allah. Ini badan kita tuh ada porsinya, 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 udara. Kalau kita makannya berlebihan sehingga makan jatahnya air, akhirnya jadi sesek. Dan minum pun pasti banyak. Kalau makan lebih dari 1/3 ngambil jatahnya nafas, minum banyak ngambil jatahnya nafas. Nafasnya punya jatah nggak? Coba aja ngerasain, makannya banyak, minumnya banyak. Kenapa? Karena banyak makan sama banyak minum. Di badan kita udah ada porsinya, 1/3, 1/3, 1/3. Insya Allah. Pengen badan sehat, qillatu ta'am, yaitu sedikitkan makanan kita. Selamatul jasad fi qillati ta'am, selamatnya nih badan kita, sehatnya badan kita dengan makan yang sedikit, insya Allah. Karena Bu, setan itu suka nyari pintu-pintu masuk untuk bikin hambanya Allah nggak mau ibadah. Di antaranya nafsu makan. Selalu cari pintu, cari celah, gimana caranya? Kalau misalkan setan tuh nggak mungkin menyuruh jangan ngaji, nggak, tapi dikasih makan yang banyak. Supaya kalau habis makan yang banyak, pikiran kita jadi ngantuk, pikiran kita jadi hilang. Udah deh, males, udah nggak usah ngaji. Jadi bukan dilarang, setan itu bukan jangan tahajud, tapi dibikin enak kita tidur, dibikin makan kita kenyang. Kalau makannya kenyang, tidurnya pulas. Ternyata tuh Bu, saya juga pernah dapat ilmu dari pondok. Gimana caranya supaya bisa memulazamakan sholat malam? Gimana caranya untuk kita rutin sholat malam? Di antaranya, pertama, tidur jangan malam-malam. Yang kedua, makan jangan banyak-banyak. Karena kalau makannya banyak, tidurnya enak banget. Orang yang belajar di pondok, itu pasti tempat tidurnya nggak nyaman. Supaya malamnya terbangun. Makannya pun di pondok nggak hebat, nggak mewah. Ada makanan, tapi nggak mewah. Sekedar cukup untuk mencukupi kebutuhan. Ini subhanallah. Jadi kita bisa belajar tuh yang model begitu, ya. Apalagi di usia yang kayak begini, makan nasi banyak-banyak, darah pada manis. Betul ya? Gula, jadi penyakit gula, doyan sama garam, jadi tensi tinggi, makan daging, kolesterol. Jadi makan apa, Bu? Tempe aja udah mau tahu ya. Sekedarnya. Oh, tempe asam urat, ijo-ijo juga asam urat, urat pada asam semuanya, ya Allah. Tapi kalau kita makan sekedar, tidak berlebih-lebihan, insya Allah tidak akan jadi penyakit, insya Allah. Amin ya rabbal. Ini yang pertama, salamatul jasad fi qillati ta'am, selamatnya badan dengan makan yang sedikit. Yang kedua, salamatul ruh, selamatnya jiwa kita. Dengan apa? Fi qillatil atham, selamatnya jiwa kita, selamatnya ruh kita dengan menyedikitkan dosa. Bu, punya dosa banyak apa dikit? Kayaknya di sini dosanya dikit-dikit nih. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa, dikit-dikit. Ya Allah, kita nih manusia penuh dengan kekhilafan. Ini betul apa enggak? Mata kadang memandang yang enggak pantas, dosa. Telinga ngikutin omongan orang, dengerin ghibah, naudzubillah, dosa. Lisan enggak sengaja ngomongin sesuatu yang enggak pantas, dosa. Kaki melangkah ke tempat yang enggak semestinya, dosa. Hati nih yang paling banyak dosanya. Betul apa enggak? Lisan enggak bersuara, mata mungkin hanya memandang, tapi hati bisa berbicara. Makanya pantas, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Pantas Allah itu nggak ngeliat rupa, nggak ngeliat wajah, yang Allah lihat apa? Hati. Kenapa? Karena yang paling banyak melakukan dosa itu hati. Orang diem sebelah, kita liatin bajunya sobek, kita bilang baju itu mulu,
baju sobek dipakai, mulutnya diem, hatinya bergerak. Betul apa enggak? Mungkin kita punya tas baru, taruh kan depan, mulutnya diam, hatinya nggak ada yang punya kan tas seperti saya. Oh, hati lagi ujub, naudzubillah, sombong, merendahkan orang lain, naudzubillah. Dipuji sama orang lain, ya Allah itu ibu itu emang dia tuh luar biasa, sedekahnya banyak banget, dituju kepada satu orang, nih fulana sedekahnya banyak banget, nggak bersuara, lisannya cuma tersenyum, cuma hatinya banyak kan, yang lain nggak bisa. Aduh, naudzubillah. Ada lagi kita ngeliat orang hasad, ngeliat orang kita punya sifat dengki, naudzubillah min dzalik. Makanya besar banget itu pantangan kita untuk penyakit hati. Apa sih penyakit hati? Iri, dengki, hasad, ujub. Itu banyak banget. Baginda Rasul mengatakan begitu besar bahayanya. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba, kata Nabi. Hati-hati punya sifat hasad, dengki ini di hati. Kenapa? Karena sifat dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana tuh api yang memakan kayu. Kan cepat banget. Jadi jangan sampai kita punya penyakit hati. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang kita kerjakan sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Nih, hati-hati. Ya, jadi bagaimana caranya kita mensehatkan jiwa kita, menyelamatkan jiwa kita, menyedikitkan dosa. Abis banget mah kayaknya susah, karena kita makhluk sosial. Selama kita masih hidup di muka bumi, kita masih diikuti sama setan. Setan selalu mencari cara untuk mengganggu hambanya Allah, untuk mengganggu umatnya baginda Rasulullah SAW dengan cara apapun. Bahkan setan itu mengalir selayaknya mengalirnya air darah dalam tubuh kita. Cari celah. Setiap ibadah pasti ada aja ujiannya. Bahkan orang yang meningkat imannya, tinggi imannya pun juga dinaikin lagi ujiannya. Ahasiban nas ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira ketika orang sudah memiliki keimanan yang kuat kemudian tidak diuji. Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira manusia ketika dia sudah berkata aku beriman kepada Allah, imannya udah tinggi kemudian dia nggak diuji. Baik diuji oleh Allah maupun diuji oleh syahwat kita, hawa nafsu kita. Jadi hati-hati ya. Tapi kalau kita pengen selamat jiwa kita, kurangin dosa. Dosa mah pasti kita suka lakukan, tapi bisa ada kuncinya, ada caranya untuk menghilangkan dosa. Bagaimana? Istighfar. Kullun nas khata'un. Semua manusia itu selalu melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun, mereka yang suka bertobat kepada Allah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita banyakin tobat supaya dosanya nggak ada, supaya ruhnya sehat. Kalau tiap hari melakukan dosa, ya wajar-wajar aja, namanya manusia. Tapi jangan sampai kita melakukan dosa nggak mau juga bertobat. Naudzubillah min dzalik. Kita hindari sebisa mungkin. Dengan mata memandang yang semestinya, lisan bicara yang semestinya, kita bergerak badan kita ke tempat yang semestinya. Itu kan ini qillatul atham kan? Ibu hadir ke sini pengen mengurangi dosa, betul apa enggak? Ini orang yang duduk di majelis ilmu. Kata Nabi, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtua. Kata Nabi, siapa orang yang bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dia akan diampuni dosanya sebelum kakinya melangkah. Tapi pindahnya liyata'allama ilman, tujuannya untuk mencari ilmu. Orang yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu, Allah akan ampuni dosanya qabla ayyahtua, sebelum dia melangkah dari dalam rumahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti ini pun juga diantara cara kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kan ngaji begini nggak tiap hari. Sebulan sekali apa seminggu sekali? Sebulan sekali masih alhamdulillah. Lah dosa kita kerjain tiap hari. Lalu bagaimana cara penghapusannya? Istighfar. Istighfar. Ya Allah Bu, fadilah istighfar banyak banget. Bukan hanya menghapuskan dosa-dosa kita, tapi man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Yang sempit akan dikasih jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Segala masalah akan dibereskan oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari yang enggak disangka-sangka. Tuh di antara fadilah berzikir. Yang paling penting adalah tujuan kita membaca zikir, membaca istighfar, mohon maaf. Tujuan kita membaca istighfar adalah minta ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Sayyidul Istighfar, pasti udah pada hafal semua di sini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu
bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Tuh, cakep baca habis salat fardu. Sayyidul istighfar. Paling tingginya istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhan kami. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, enggak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, yang kau ciptakan aku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika mastata'tu, aku sebisa mungkin mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku sebisa mungkin untuk semaksimal mungkin aku ingin menghindari dosa-dosa. Tapi kalau aku punya dosa, ampuni. Inti dari Sayyidul Istighfar luas. Jadi sebisa mungkin untuk bikin ruh kita sehat, maka kita perbanyak Sayyidul Istighfar setelah sholat fardu insya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu sebisa mungkin, aku berjanji sebisa mungkin aku akan patuh kepadamu ya Rabb. Tapi kalau aku berdosa, aku lalai, faghfirli, dosaku diampuni ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Tuh Sayyidul Istighfar. Habis sholat fardu kita niatin, jangan kurang kita membaca Sayyidul Istighfar insya Allah. Ya, kalau memang lagi hari-hari, perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar ini bukan hanya untuk mengampuni dosa, tapi insya Allah akan memberikan masalah-masalah kita bakal beres semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, itu yang kedua. Ya, jadi yang kedua, pengen ruh kita sehat, maka sedikitkan dosa. Karena Bu, yang bikin kita selamat dunia dan akhirat kalau rohnya sehat, jiwanya sehat. Makanya Allah berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang enggak banyak dosa, wahai jiwa yang selalu dekat kepada Allah. Tuh, disambut roh kita sama Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang baik. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah, masuklah ke dalam surganya Allah. Duh, asalkan kita selalu pegang Allah, jangan lupakan Allah, jalankan syariat, kurangin dosa, insya Allah Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Oh, yang kedua. Ya, jadi yang kedua, perbanyak membaca istighfar. Baginda Rasulullah SAW nggak punya dosa, tapi minimal satu hari beliau bersalawat, beliau membaca istighfar 70 kali minimal. Kita dosa ya Allah banyak banget. Tiap sholat fardu kita niatkan insya Allah kita minta ampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Dan juga caranya kita kilatul atham, mengsedikitkan dosa, ukur-ukur. Ini boleh nggak dalam Islam? Ini benar nggak dalam Islam? Ketika kita mau melangkah, pikirkan dengan akal kita. Kalau ini memang nggak boleh dalam syariat Islam, tinggalkan. Orang beruntung kalau selalu menggunakan akal duluan daripada hawa nafsunya. Tuba liman akluhu amiran, kata ulama. Beruntunglah orang yang mendahului akal pikiran, wahawahu asiran, baru hawa nafsu. Itu beruntung. Ketika dia mau melakukan segala sesuatu, aduh, mau mencuri misalnya, naudzubillah, ada orang misalkan mau mencuri, aduh ini kan nggak boleh. Orang nggak ngelihat, tapi Allah melihat, dia nggak kerjakan. Beruntung tuh dia. Dia mau ghibah, bentar kalau ghibah dosa saya keambil, pahala saya keambil, dosanya dia buat saya. Enggak, ini kan nggak boleh sama syariat, tinggalin. Kemudian kita misalkan membuka aurat, ini kan nggak boleh sama Allah. Pikir dengan akal kita, nggak dengan hawa nafsu, maka tinggal. Itu tuh orang yang beruntung. Jadi caranya selain kita beristighfar adalah kita ukur-ukur apa yang kita lakukan. Kalau itu memang dibolehkan dalam syariat, kerjakan. Tapi kalau nggak boleh dalam syariat, maka tinggalkan. Insya Allah. Yang kedua, yang terakhir, salamatuddin, selamatin agama kita. Bagaimana? Fi kathratis sholati khaliqil anam. Ya. Yang ketiga, kita salamatuddin fi kathratis sholati khairil anam. Selamatin agama kita dengan memperbanyak sholawat kepada khairil anam, sebaik-baik manusia. Siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, perbanyak sholawat. Karena kalau perbanyak sholawat, maka itulah untuk menyelamatkan agama kita. Apalagi sekarang masih bulan Rabiul Awal nih Bu.
bulan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Manusia yang paling cinta sama kita, manusia yang paling setia sama kita, manusia yang menyelamatkan wanita-wanita sekarang jadi mulia, wanita yang gak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Siapa? Baginda Rasulullah SAW. Makanya kalau pengen selamat agama kita, banyakin sholawat. Baginda Rasulullah SAW itu, Bu, nanti ketika di padang mahsyar semua para nabi berada pada singgasananya. Nah, singgasananya Nabiullah Ibrahim, singgasananya Nabiullah Adam, mereka ada pada singgasana-singgasananya. Kecuali baginda Rasulullah SAW. Kecuali singgasananya baginda Rasul nggak ada. Singgasananya ada, tapi baginda Rasul tidak duduk di sana. Semua singgasana terisi oleh para nabi, kecuali singgasananya baginda Rasulullah SAW. Lalu kemana baginda Rasulullah SAW? Oh, baginda Rasul lagi ngadep, Bu, sama Allah di padang mahsyar. Lagi menghadap kepada Allah, lagi menundukkan kepala di hadapan Allah. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul? Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah tolongin, ya Allah selamatin umatku. Sambil nunduk, baginda Rasul mengharap itu kepada Allah. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, washfa'tu syafa', berikan syafaat kepada siapa yang engkau kehendaki. Semua para nabi duduk pada singgasananya, kecuali baginda Rasulullah SAW sedang menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya yang lagi minta pertolongan, diangkat, diambil, diberikan syafaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Makanya pantas untuk menyelamatkan agama kita adalah kita perbanyak baca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika mau meninggal dunia, Bu, baginda Rasul mengatakan, ummati, ummati, ummati. Umatku gimana wahai malaikat Jibril? Apakah sesakit ini yang dialami oleh umatmu nanti ketika mereka menghadapi sakaratul maut? Kata malaikat Israel, betul ya Rasul, tapi yang mereka alami lebih keras lagi, lebih sakit lagi sesuai dengan amal ibadahnya. Aku mencabut nyawamu pelan-pelan. Tapi kata Nabi, inna fil mauti sakarat. Kematian itu ada hentakannya ternyata ya, nggak enak. Yang dipikirin bukan dirinya, Bu, yang dipikirin siapa? Ummati. Gimana malaikat Jibril nanti kabar umatku sepeninggalku? Kata malaikat Jibril, tidak akan masuk surga umat lain sebelum umatmu masuk ke dalam surga. Yang dipikirin kita. Lagi di padang mahsyar yang dipikirin kita. Kecintaan kayak apa itu? Setia kayak apa itu baginda Rasulullah SAW? Gak ada tandingannya, kecintaan dan kesetiaan manusia termulia. Gak ada yang bisa nandingin. Kita paling seneng banget kalau suami setia, betul apa enggak? Udah dah, yang penting setia, Bang. Gak dikasih makan 2 tahun kagak ngapa-ngapain, emangnya bisa kenyang pakai setia? Tapi alhamdulillah kalau memang udah setia juga, udah soleh juga, baik juga, cakep, sempurna dengan kesetiaan, betul apa enggak? Kita senang dengan kesetiaan. Punya teman setia, senang. Punya anak setia, nggak lupa sama orang tua, senang orang tuanya. Ya Allah, kesetiaan yang paling tulus yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Yang diingat itu ummati, ummati, ummati. Masih ada waktu, saya mau bercerita. Dalam kitab I'anatul Talibin, saya membaca ada satu kisah yang sangat-sangat istimewa. Ada seorang pemuda. Pemuda bukan ahli ibadah, tapi modalnya dia, hatinya itu cinta sama Nabi. Setiap hari dia selalu bersalawat. Lebih-lebih lagi ketika datang tanggal 12 bulan Rabiul Awal, itu meningkatkan membaca salawat. Bukan ahli ibadah, cuma modal cinta aja sama Nabi. Ketika tanggal 1 bulan Rabiul Awal, uang yang sangat terbatas. Dia ini seorang tukang angkat barang di pasar. Jadi orang ada yang belanja, dia ngangkatin tuh. Tukang panggul, ya. Upahnya itu dia bagi 2. Satu dipakai buat makan, satu taruh celengan. Celengan yang enggak pecahin sampai tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Setiap tahun dia begitu. Celengin tanggal 1 tebok. Celengan dibagi 3. 1 dibeliin baju baru, 2 pesan makanan, 3 disimpan. Tanggal 1 dilakukan itu. Lalu untuk apa bajunya? Untuk apa makanannya? Dia pakai nanti tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tanggal 1 dia memperbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lebih-lebih lagi di bulan Rabiul Awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika masuk tanggal 12 bulan Rabiul Awal, dia pakai baju yang paling cakep, dia duduk. Enggak banyak bangun. Dia tahu itu hari waktu lahirnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tanggal 12 Rabiul Awal itu dia meningkatkan membaca salawat.
Dia bayangkan baginda Rasul hadir bersamanya. Dia membaca riwayat-riwayat dari maulidnya baginda Rasulullah SAW. Dia nggak biarkan hatinya berpaling dari Rasul. Khusus tanggal 12 Rabiul Awal. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai kapan? Sampai subuh. Ketika subuh dia panggil teman-temannya, yuk kumpul. Saya udah pesan makanan, kita bergembira hari ini. Kenapa? Karena hari ini lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita makan yuk, kita harus gembira. Makanya ihtifal atau cara untuk kita merayakan hadirnya baginda Rasul macam-macam. Bisiyamin, ada yang puasa, bito'awin, ada yang ngasih makanan, atau dengan berzikir kepada Allah, perbanyak baca salawat. Kan ihtifal atau peringatan maulid itu begitu. Termasuk nih pemudanya, ayo kita makan hari ini tanggal 12 Rabiul Awal, kita bersalawat, kita ingat baginda Rasul, kita bergembira karena hadirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan dari uang yang dikumpulin setiap tahun. Sisanya dia bersedekah sedikit karena baginda Rasul senang sama hambanya Allah yang bersedekah. Satu ketika orang itu, pemuda tersebut meninggal dunia. Ketika pemuda tersebut meninggal dunia 3 hari setelah meninggal dunia, temannya bermimpi ketemu sama itu pemuda. Kehidupannya bahagia, berada di taman surga, berada di pohon surga, menggunakan pakaian hijau, pakaian surga. Temannya bingung, ya fulan, anggap namanya Ahmad. Wahai Ahmad, kok hidupmu enak banget sih di alam kubur? Coba ceritain apa yang terjadi. Itu Ahmad bercerita, ketika saya meninggal dunia, saya bisa merasakan saatnya sakaratul maut. Kata Ahmad, kata itu pemuda yang punya cinta sama Nabi. Saya bisa merasakan sakitnya sakaratul maut. Saya bisa tahu siapa yang menanduk saya. Saya tahu ketika saya masuk ke dalam kubur, saya merasakan gelap yang sangat gelap. Tapi lama-kelamaan kok ada orang yang datang kepada saya. Sebuah cahaya dari kejauhan datang kepada saya. Yang saya yakin itu adalah malaikat munkar wa nakir. Yang akan bertanya kepada saya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka. Itu malaikat munkar wa nakir. Makin dekat makin takut saya. Lagi bercerita dia sama temannya. Makin dekat saya makin deg-degan, saya takut nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Makin dekat itu orang kok saya lihat cuma satu, bukan 2. Dan wajahnya tidak menyeramkan seperti apa yang saya dengar ketika di dunia. Malaikat munkar wa nakir nakutin, tapi ternyata menyejukkan hati. Saya penasaran, kata itu Ahmad. Saya bertanya, wahai fulan, wahai seseorang, aku pikir malaikat munkar wa nakir 2 orang. Ternyata 1. Tersenyum itu orang. Kemudian bertanya lagi, saya pikir malaikat munkar wa nakir itu wajahnya nakutin. Ternyata menyejukkan hati. Ganteng, cakep, bercahaya, menyejukkan hati. Apa yang dijawab oleh orang tersebut yang datang kepada itu Ahmad? Ana lastu munkar wa nakir. Aku bukan malaikat munkar wa nakir. Lalu siapa engkau? Aku adalah orang yang senantiasa kau kirimi salawat dan salam. Aku adalah orang yang senantiasa kau rindukan. Aku adalah orang yang gembira ketika hari lahirnya datang. Aku adalah orang yang senantiasa kau kumpulkan teman-temanmu dan kau bergembira atas lahirnya. Aku adalah orang yang senantiasa kau rindukan. Aku adalah Muhammad Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW datang. Hampir pingsan itu pemuda. Tapi pemuda bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkanmu datang kepadaku? Di tempat yang begitu gelapnya kau datang, apa yang menyebabkan kau datang kepadaku? Baginda Rasul menjawab, aku tahu kau meninggal dunia, aku izin kepada Allah untuk menghadap kepadamu segera sebelum malaikat munkar wa nakir datang. Sesaat lagi malaikat munkar wa nakir akan datang kepadamu. Dia akan bertanya pertanyaan-pertanyaan. Tapi tenanglah wahai pemuda, kata baginda Rasul, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Detik pun aku tidak pernah mau meninggalkanmu. Karena aku tidak mau meninggalkanmu. Karena kau tidak pernah meninggalkanku selama di dunia. Kau tidak pernah kering lisanmu bersalawat kepadaku. Kau selalu senang menghidupkan sunnah-sunnahku. Kau selalu gembira ketika hari lahirku datang. Kau isi Rabiul Awal dengan memperbanyak membaca salawat kepadaku. Kau tidak pernah meninggalkanmu wahai fulan. Dengan berbagai macam keterbatasanmu, tapi kau tidak pernah lupa baca salawat kepadaku. Aku ada dan aku tahu. Aku izin kepada Allah, aku ingin datang lebih awal kepadamu. Aku ingin menemanimu. Sesaat lagi malaikat munkar wa nakir akan datang. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan bisikkan di telingamu apabila kau lupa akan jawaban malaikat munkar wa nakir. Aku akan ingatkan kepadamu apabila engkau tersilap dalam mengucapkan jawaban dari malaikat munkar wa nakir. Aku gak akan pernah meninggalkanmu. Karena ketika di dunia kau tidak pernah meninggalkanku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Manusia yang paling setia. Manusia yang paling setia. Manusia yang tahu Bu kalau kita kirimin salawat dan salam. Kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kata baginda Rasul, Allah akan mengembalikan roh kepada jasadku dan aku tahu siapa yang membaca salawat dan aku akan membalas salawatnya. Itu mulianya orang yang senang bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia akan tenang hatinya. Di dunia sudah diketahui kedudukannya. Apalagi nanti di alam barzah, insya Allah tidak akan ditinggalkan kita oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas baginda Rasul ketika di padang mahsyar tuh Bu, nggak ada. Karena ngeliatin mana nih, ngiriin mana nih umat-umatku yang harus aku berikan syafaat. Mana nih umat-umatku yang harus aku berikan pertolongan tuh. Sementara duduk tenang aja udah enak. Tapi nggak bisa duduk, kenapa? Pengen selamatin umat-umatnya. Terutama umatnya yang sering membaca salawat. Mudah-mudahan cara menyelamatkan agama kita, Salamatuddin, menyelamatkan agama kita, fi kathratis sholati ala khairil anam, memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zayyinu majalisakum bisolati alayya, kata Nabi, hiasilah majlis-majlis kalian dengan bersolawat kepadaku. Fa inna sholatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah. Karena solawat yang kalian baca itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita baca salawat Ibu sekarang di dunia, itu nanti salawat yang kita baca akan ada cahayanya. Di padang mahsyar fi yaumil qiyamah, di hari kiamat tuh kita nenteng yang namanya cahaya. Bukan dari lampu, bukan. Bukan dari lilin, bukan. Bukan dari petromak, bukan. Dari mana? Dari salawat yang kita baca. Yang pertama, perbanyak baca salawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Bu, cuma salawat yang kita bisa baca kapan aja. Ibu lagi tidur baca salawat. Ibu lagi masak baca sholawat, ibu lagi gundah hati baca sholawat, lagi ribut sama pasangan baca sholawat, lagi kesel hatinya sama anak bacain sholawat, lagi udur nggak bisa sholat baca sholawat. Kita kalau mau baca Quran kan harus dalam keadaan suci, harus punya wudhu. Mau sholat harus dalam keadaan suci. Lalu zikiran apa yang tidak kenal waktu? Sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Silakan sholawat kamilah yang hafal baca, sholawat nariyah yang baca, yang hafal silakan, sholawat munjiat silakan baca, sholawat ibrahimiyah, sholawat paket hemat juga nggak apa-apa. Apa itu sholawat paket hemat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nggak apa-apa, cuma apalnya itu misalnya nggak apa-apa. Hanya bacaan sholawat yang kita baca, insya Allah Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak harus berwudu, nggak harus tutup aurat, dimanapun, kapanpun, selalu kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sholawat yang kita baca banyak akan menyelamatkan agama kita. Pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu kan fadilah sholawat banyak banget ya. Man shalla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. 10 kali berlipat 100 kali, 100 jadi 1000 gitu ya. Nah, itu kan fadilahnya besar banget. Apakah kata sahabat yang dapat fadilah itu hanya orang-orang yang hatinya khusyuk ketika baca salawat? Kata sahabat, kata baginda Rasulullah SAW, baginda Rasul menjawab, la, tidak. Bal likulli ghafilin, akan tetapi setiap orang yang lalai dia membaca salawat, tetap dia mendapatkan fadilah dari salawat yang dia baca. Apalagi hatinya khusyuk. Apalagi sambil baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sambil hadirkan baginda Rasul dalam hati kita. Apalagi ketika kita membaca salawat, maka kita membayangkan ada baginda Rasul tersenyum kepada kita. Pastilah itu sudah menjadikan derajat yang tinggi. Mudah-mudahan Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan kurang baca salawat, insya Allah, karena salawat bisa menyelamatkan agama kita. Amin ya rabbal alamin. 1 jam sudah saya menyampaikan kajian ini. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ada manfaatnya. 3 yang harus kita jaga supaya kita hidup bahagia, selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, salamatul jasad, selamatnya badan. Caranya gimana? Makannya dikit. Bilang sama suami, Bang, mulai sekarang kita makan dikit-dikit aja ya Bang ya. Kata suami, alhamdulillah uang belanja ngirit katanya. Yang kedua, salamatul ruh, menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan ruh kita dengan caranya gimana? Sedikitkan dosa, banyak istighfar, dan juga kita ukur-ukur, takar-takar, apakah ini berdosa? Tinggalin. Apakah ini Allah mau? Kalau Allah mau, kerjakan. Allah nggak ridho, tinggalin. Apakah ini tuntunan Nabi? Kalau iya, kerjakan. Kalau bukan tuntunan syariat, tinggalin.
Tuh. Jadi kita selamatkan jiwa kita, roh kita, yaitu dengan menyedikitkan dosa. Karena nanti ketika kita meninggal dunia, badan terkubur, yang kembali sama Allah itu apa? Roh. Roh yang kembali kepada Allah. Berikanlah roh kita yang paling indah, terbaik kepada Allah, di mana roh kita jauh-jauh dari mengerjakan dosa. Amin ya robbal. Dan yang terakhir, yang ketiga, selamatkan agama kita. Selamatkan agama kita dengan kita syiarkan membaca salawat. Agama bisa syiar, agama Allah bisa berkembang di mana-mana dengan kita melantunkan perbanyak membaca salawat. Insya Allah, terutama selamatkan agama diri kita sendiri, keluarga kita, suami kita, kerabat kita, minimal diri kita, selamatin agama kita dengan memperbanyak membaca salawat. Insya Allah. Silakan kapan saja, di mana saja. Yang penting jangan pernah lisan kita kering dengan bersalawat. Insya Allah baginda Rasul akan memberikan syafaatul uzma kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Mohon maaf, mohon ridha. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.